Hai Semeton Tribuners, kembali lagi bersama Ojan di sini dan hari ini kita sedang berada di tepi Danau Buyan, tepatnya di lokasi di atasnya Bedugul ya, naik lagi ke atas dan kita berkesempatan untuk mereview sebuah mobil yang sangat ciamik dan sangat banyak penggemarnya, bahkan indennya ini cukup lama ya, yaitu mobil Honda HR-V tipe SE atau Special Edition. Mobil ini dipinjamkan langsung oleh Honda Bintang Tabanan. Oke Semeton, kali ini sebelum kita mulai untuk mengulik dalamnya mesin ini dan interior di dalam, kita fokus dulu ke sini, yaitu remote daripada mobil HR-V. Remote kecil ini mempunyai fungsi pada saat kita sebelum masuk, biasanya keadaan di dalam kendaraan itu masih panas ya, sehingga kita perlu untuk menghidupkannya terlebih dahulu. Dengan remote ini kita bisa menghidupkan, yaitu dengan fungsi yang disebut dengan remote engine start. Kita coba dengan menekan selama 10 detik. Nah, kemudian kita matikan kembali dengan memencet di remote ini, ada hold gitu ya. Ya, mesinnya mati. Jadi fungsi untuk remote engine start sendiri kan kita ketahui kalau dalam suasana yang cukup panas bisa langsung mengaktifkan mobil dari jarak jauh dan di dalam kabin sudah bisa langsung dingin. Tetapi salah satu keunikannya juga tetap terkunci. Inilah bentuk keamanannya. Jadi pada saat kita masih jarak sekian meter, orang mau masuk nggak bisa karena dalam tetap pintu terkunci. Ya Semeton, sekarang kita langsung melihat ke tampilan depannya. Pada tampilan depan kita langsung bisa melihat lampu LED. Lampu LED ini juga sudah menganut auto high beam. Jadi begitu jauh dia langsung melihat ke depan dan kalau jaraknya sudah kendaraan dari depan pendek dia juga akan ikut ke bawah. Ini salah satu kegunaan daripada lampu LED-nya ya, yang otomatis. Lampu sennya juga sudah sequential. Jadi dia jalan begitu ya. Pengendara dari depan itu bisa dengan jelas melihat. Bagus sekali. Kemudian juga grillnya yang terlihat sederhana tapi menawan ya, yaitu warna hitam. Karena di setiap mobil dengan tipe yang berbeda dia akan berbeda juga. Kebetulan yang kita sedang review ini adalah mobil tipe SE ya, yaitu Special Edition yang dimiliki oleh HR-V. Ini adalah tambahan, tidak langsung didapatkan di sana ya, tapi kalau mau dibeli pun ini sudah tersedia, bahkan dia mengelilingi ya sampai ke tengah. Aksesoris tambahannya ini sangat bagus sekali. Dari tipe S hingga SE, tipe grillnya sama, yaitu datar seperti ini, lurus ya, menyatu dengan warna mobilnya ya, jadi warna dasar bodinya dia akan menyatu. Tapi tipe RS ya, dia akan berbeda lagi. Oke, dan dari tampilan depan kita juga bisa melihat di kaca depan ini terlihat seperti segitiga ya, yang ada di dekat spion kaca depan. Ini adalah kamera untuk Honda Sensing-nya. Ya, jadi yang nanti pada saat kita berjalan, kemudian fungsi-fungsi, fitur-fitur canggih yang ada dalam mobil ini semua terdeteksi dari kamera tersebut. Ya, dengan kita mengantongi remote ini, kita juga bisa membuka kunci mobil hanya dengan memasukkan jari ke dalam gagang pintu dan langsung bisa kita buka. Nah, begitupun pada saat kita menutupnya, kita bisa langsung mengunci kembali. Ya begitu. Atau juga cukup dengan jalan meninggalkan kendaraan ya. Seperti ini. Nah, itu dia. Langsung terkunci ya. Jadi tanpa kita memencet tombol, dia otomatis terkunci pada saat dia mendeteksi si empunya mobil ini jauh sekian jaraknya. Dan tentu kuncinya masih dikantongi oleh pemilik. Ini juga salah satu keunikan dari tampilan samping dari mobil HR-V ini, yaitu pada baris kedua pintu belakang tidak terlihat ada pintu yang bisa kita gunakan untuk membuka. Ternyata dia bersembunyi di sini dan ini sudah menjadi ciri khas daripada HR-V. Jadi
Di sini nggak ada, tapi di sini bisa kita buka. Ya, inilah salah satu ciri yang paling menonjol dari mobil HR-V sebelum-sebelumnya juga. Sekarang kita kembali ke sisi belakang dari mobil HR-V tipe SE ini. Salah satu daya tarik dari mobil ini ya, karena LED-nya panjang dan terkesan sangat elegan. Bagus sekali. Nah, memang pada lampu sennya dia masih belum menggunakan LED. Kita lihat di knalpotnya, dia karena ini tipe SE, jadi masih satu knalpotnya. Tapi untuk tipe RS, dia sudah 2 knalpot karena di tipe RS sudah 1500 turbo. Nah, kita coba buka. Seperti apa? Nah, ini masih manual ya. Tapi kalau untuk tipe RS itu bisa sudah menggunakan kick, sama dengan beberapa fitur di mobil lain. Nah, pada bagian belakang bisa kita lihat ada ban serep. Oke, ini karena masih manual, baru kita tetap tarik ya. Di sini kita bisa lihat kabin daripada ini. Nah, bisa lurus. Nah, ini salah satu keunikannya Honda, yaitu pada posisi kursi kedua ini kita bisa membuka jok ini dengan mengangkat sampai ke atas. Jika barang yang kita bawa cukup besar dan tidak muat di sana, kita masih bisa letakkan di tengah sini. Ya, ini bisa seperti pot bunga atau yang besar-besar ya. Ya, dan ini adalah posisi duduk belakang saya ya. Tinggi saya 170 cm ya. Ini masih tersisa 9 jari ya. Dari ini cukup jauh legroomnya. Ya, dan di tengah sini ada armrest yang dilengkapi 2 cup holder. Artinya minuman si sebelah sono bisa sama kita, bisa pisah kita. Kemudian di sini juga ada safety belt ya, yang langsung 3 titik, jadi 1, 2, dan 3. Ditambah di bagian belakang juga sudah terlihat ada pengontrolan AC ya, tapi ini masih mengikuti di depan. AC-nya hanya bisa diturunkan dari belakang, bisa mengatur. Ini seperti terlihat ada panoramik ya, dari depan sampai belakang. Sangat elegan sekali karena membuat mobil terkesan lebih luas. Ya, sekarang saya akan masuk ke kursi depan, kursi pengemudi ya. Tampilannya sangat futuristik sekali ya. Coba kita start engine. Nah, terlihat ada speedometer dan RPM-nya di sebelah sana. Pada setir ini, setirnya terasa sangat pas di tangan dan kokoh, ciri khas Honda ya, seperti ini. Tentu karena ini tipe SE sudah juga dilengkapi dengan cruise control, lane keep assist, toh. Kemudian juga ada jaga jarak dengan kendaraan depan dengan head unit 9 inch. Ya, kalau kita lihat di kabin bagian depan ini, selain tampang yang futuristik, kita juga bisa dapat satu kelebihan, yaitu sunroof. Ya, memang masih manual ya, masih harus digeser begini, tapi ini panoramik ya, karena nyambung sampai ke belakang, membuat mobil terlihat lebih luas. Ya, nanti setelah kita melihat ini semua, kita akan coba test drive langsung ya, bagaimana kenyamanannya, bagaimana keiritan daripada mobil ini, dan tentu akselerasi. Dan karena kita akan coba mobil ini pada trek tanjakan, yaitu ke arah Bedugul ya, kita akan lihat seberapa tangguh mobil ini. Baik, Tribuners, ini adalah tanda kita pengen cobain low speed follow. Nah, oke, sudah nyala itu ya. Nah, di mobil ini hebatnya dia bisa adaptive cruise control low speed follow ya. Nah, jadi kalau mobil di depan itu pelan, maka mobil kita juga akan pelan. Coba nanti pada saat mobil di depan ada kesempatan untuk, nah lihat, dia berhenti sendiri nih, tanpa saya injak rem, dia ngerem. Nah, lihat ya. Begitu 30, begitu dia maju lagi sendiri. Ini tanpa saya rem, tanpa saya gas, dia
follow di depan. Karena follow-nya saya ini 30 km per jam, nah maka kecepatan dia ini maksimal 30 km per jam. Ya, ini mobil masih secara otomatis mengikuti kecepatan mobil di depan. Dan maksimal dari kecepatan mobil ini yang kita set adalah 30 km per jam. Nah, bisa dilihat mobil tadi berhenti sendiri. Ya, karena ini belum mengaktifkan lane keep assist, jadi dia hanya bisa mengikuti kecepatan dan pengereman saja mobil di depan. Nah, dia rem sendiri ya. Oke, nih. Tapi sarannya tadi di Honda kalau boleh, kalau di tikungan dia harus dipegang, diulang gitu lah. Ya, karena namanya juga ini surveinya melakukan di Eropa ya. Jadi budaya berkendaranya sedikit berbeda. Nah, ini kembali lagi sudah di jalan normal. Nah, itu kalau ada motor motong seperti itu, mau nggak mau dia agak ngelihat ke responnya si motor. Ini padahal saya sudah naikkan kecepatannya menjadi 36 km per jam, saya naikin lagi 37, 38. Nah, sekarang 40 km per jam. Nah, dia tetap follow mobil di depan. Ya, ini tanpa saya injak gas. Ya. Saya naikin lagi, coba sampai 45. Ya, dia ngejar. Nah, kecepatannya. Oke, ini saya injak rem, berarti dia sementara meng-cancel adaptive cruise control dengan jarak 45 km per hour. Oke, sekarang kita masuk di jalan yang lebih leluasa, bebas hambatan sedikit. Walaupun bukan jalan tol. Oke. Nah, ini kita aktifin. Oke. Nah, 45 km per jam dia tetap ngikutin ya, tanpa saya menginjak ini gas, tapi saya tetap mengendalikan setir. Nah, lihat, semakin kencang mobil di depan, mobil ini juga semakin kencang. Semakin kencang mobilnya. Oke, coba mobil depan boleh lebih kencang lagi. Mobil depan lebih kencang lagi. Nah, dia juga ngikutin. Dia juga otomatis ngikutin kecepatannya. Dia otomatis ngikutin kecepatan mobil depan. Nah, jika mobil depan rem, lihat dia sendiri otomatis ngerem tanpa saya nginjak rem, tanpa saya ini, dia terus menyesuaikan dengan kendaraan yang berada di depan mobil ini. Inilah yang disebut dengan cruise control yang mengikuti speed low follow. Saya masih dalam range-nya ya, masih dalam jarak follow-nya ya, low speed follow ya. Sampai dengan 0 km per jam dia masih tetap follow ya. Nah, ini berhenti total dia. Oke. Nah, ini kalau kita send kiri ya, otomatis dia akan muncul layar seperti ini yang menunjukkan kondisi para pengendara di samping kiri jalan kita. Kalau kita matikan bisa. Dan ini pun juga bisa diaktifin dengan pola menekan tombol send ya, ada di sini bulat. Nah, ini kita bisa tekan dan dia langsung nyala juga. Nah, dia juga bisa nyala. Jadi dia bisa digunakan secara otomatis kalau kita pakai lampu sen, tapi juga bisa manual, kita bisa tekan tombol bulat sini. Nah, kita bisa mati nyalakan begitu. Jadi kalau kita nyebrang tuh ke kiri, kita boleh pakai manual, boleh juga secara otomatis menyalakan lampu sen seperti ini. Nah, tapi pada prinsipnya pengetesan low speed follow-nya sudah bisa kita buktikan ya, bahwa memang kendaraan ini sangat layak kita miliki apabila kita secara otomatis berada di kemacetan. Wah, ini luar biasa ini.